banyak, Pak. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak. Punggungnya sakit, Pak. Aku aja tadi mau minum tuh susah. Di bang salon minumnya pada habis kan. Terus aku akhirnya minta tolong CS, aku kasih uang 50.000. Karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali tuh. Bener-bener banget di sini tuh. Takut aja temannya aku yang di UNS itu. Kayak 24 jam, Pak. Aku nggak tahu kok bisa apa enggak, Pak. Recently, there has been lots of conversation going on in social media yang ngebahas soal bullying di lingkungan pendidikan dokter spesialis. Salah satu kasusnya itu ada seorang mahasiswa dokter spesialis di Universitas Diponegoro yang bullying, dan faktor pemicunya diduga karena mengalami bullying. Maraknya kasus bullying atau tindak penindakan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Kematian Aulia Risma Lestari masih menyisakan misteri. Aulia diduga menjadi korban saat menempuh program pendidikan dokter spesialis. Pemirsa, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro akhirnya mengakui ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis. Kasus ini seolah menegaskan kalau hasil screening kesehatan jiwa di kalangan mahasiswa dokter spesialis bukan cuma angka. According to the data released by Kemenkes RI, sekitar 22,4% calon dokter spesialis mengalami depresi dan 3% ingin melukai diri sendiri dan mengakhiri hidup mereka. This is so heartbreaking, guys. Ini baru di lingkungan pendidikan dokter spesialis. But we all know bullying happens everywhere. Dari mulai lingkungan pendidikan dasar, perkuliahan di jurusan apapun, sampai di tempat kerja. Dari banyaknya kasus ini, the question is, gimana sih hukum di Indonesia mengatur tindakan bullying? Before we continue, I would like to extend my deepest condolences to Aulia Risma Lestari's family and closest friends and relative. Selamat datang di rubrik Jurnal Hukum bersama aku, Fathia Izati. Let's dive in. Okay, before we get into the laws and stuff, kita mulai dulu deh dari definisi bullying itu sebenarnya apa. Di KBBI, perbuatan itu artinya perbuatan menindas atau mengganggu orang secara terus-terusan. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary, bullying adalah perilaku menyakiti atau menakut-nakuti orang lain. Nah, siapa yang disakiti? Mereka yang lebih lemah, lebih kecil, yang nggak punya power untuk melawan. Contoh sederhananya, di sekolah kamu dipaksa melakukan hal-hal aneh oleh kakak kelas. Tapi karena kamu nggak ada kekuatan, akhirnya nurut aja. Well, that's bull. Muncul video pembunuhan atau perundungan lain yang terdapat di lokasi yang sama seperti penyiksaan yang dilakukan oleh MK siswa SMP di Cilacap terhadap korban berinisial FF. Viral di media sosial, seorang siswi SMK asal Kecamatan Wujud, Lombok Tengah mengalami perundungan oleh teman-temannya di sekolah. Seorang siswa di Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan teman-temannya hingga harus dirawat di rumah sakit. Bahkan kaki korban kini harus diamputasi. Sementara itu, American Psychological Association mendefinisikan bullying sebagai perilaku agresif yang dengan sengaja menyakiti orang lain atau membuat orang lain gak nyaman dan dilakukan secara berulang-ulang. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari fisik kayak mukul, dorong-dorongan, sampai yang menyerang secara mental seperti mengejek. Okay, now let's talk about the laws on bullying. Jadi di dalam hukum Indonesia, sebenarnya tindakan bullying itu udah ada dan diatur di berbagai undang-undang. Walaupun istilah perundungan nggak disebutkan secara langsung, biasanya bullying digeneralisasi as an act of violence atau tindakan kekerasan. Pertama, aturan bullying terhadap anak secara lengkap dibahas di Undang-Undang Perlindungan Anak. Misalnya pasal 76C. Bagi yang melanggar pasal ini akan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Tindakan bullying emang lebih sering kita temui di lingkungan anak-anak seperti di sekolah. However, realitanya di kampus-kampus juga masih banyak bullying. Sekarang melalui Permendikbudristek nomor 46 tahun 2003, specifically udah ngebahas soal penanganan perundungan, kekerasan seksual, dan diskriminasi di lingkungan pendidikan. Nah, kalau di tempat kerja gimana? Kan bullying juga kerap terjadi di lingkungan kantor.
Kalau untuk itu ada Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 35 ayat 3 dan pasal 186 yang mengatur pekerja dilindungi secara fisik dan mental dari segala bentuk kekerasan. If you guys are bullied di tempat kerja kalian bisa melaporkan pelakunya dan mereka bisa dikenain denda sampai 400 juta rupiah dan ancaman pidana penjara juga. Kalau di lingkungan kedokteran gimana? Mengingat banyak kasus bullying di situ. Nah, baru aja disahin nih, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 219. Di situ diatur soal perlindungan dari bullying buat tenaga medis dan mahasiswa kedokteran. Tapi sayangnya, nggak ada aturan sanksi atas perundungan di undang-undang tersebut. Selain itu, ada juga aturan terkait bullying yang menyebar di berbagai pasal KUHP. Misalnya, pasal penganiayaan ada di pasal 351. Pelaku bisa dikenain juga pasal 170 tentang pengeroyokan sekelompok orang. Atau kalau dipermalukan atau dibully di tempat umum, pelaku bisa kena pasal 310 dan 311. Sebagai contoh, mari kita lihat kasus di SMA Binus Serpong yang waktu itu sempat heboh karena diduga salah satu dari pelakunya itu ada anak seorang artis terkenal di Indonesia. Kita nggak usah sebut namanya. Per 1 Maret 2024, total pelaku ditetapkan sebanyak 12 orang. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 8 pelaku lainnya ditetapkan sebagai ABH atau anak berkonflik dengan hukum. Kalau kasusnya kayak gini, 4 tersangka itu dikenakan pasal sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan 8 pelaku lainnya, even though they're underage, tetap kena pidana sesuai Undang-Undang SPPA atau Sistem Peradilan pada Anak. Pasal lainnya yang dikenakan dalam kasus ini adalah pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang dan pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. What can we learn from this episode's discussion? In short, tindakan bullying jelas ada dasar hukum yang mengatur dan pelakunya bisa kena hukuman. Jadi, kita bisa menjadikan payung hukum ini sebagai perlindungan untuk diri kita sendiri, teman-teman kita, atau keluarga kita, dan siapapun itu yang mengalami pembulian. Aku harap dengan kamu tahu aturan-aturan tentang bullying ini bikin kamu nggak takut lagi untuk melapor ya. Untuk pendampingan dalam proses hukumnya pun selalu ada wadah-wadah yang bisa bantu kalian. Salah satunya tentu saja LBH atau Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di berbagai daerah. So please don't be afraid to speak up before it's too late, before you can't handle it anymore. That's it guys untuk video kali ini. See you on our next episode. Also comment, let me know what you want me to talk about di Jurnal Hukum. Bye!